Oke, baik teman-teman. Sekarang sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah terlihat, Ibu. Ya, jadi kita sekarang belajar terkait forecasting untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Oke, ya, sedikit yang kita recap kembali yang sudah teman-teman lakukan sebelum UTS ya. Kita sudah melaksanakan analisis business environment and strategy, lalu accounting analysis and financial analysis ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan analisis berikutnya, yaitu perspektif analisis. Setelah kita mempelajari bisnisnya, ya teman-teman harus menguasai bisnisnya itu seperti apa, gitu ya, strategi yang dijalankan seperti apa. Lalu kita cermati juga laporan keuangannya, gitu ya. Sebagaimana kita tahu, laporan keuangan itu kan disusun ada pendapat yang menyatakan itu tuh seperti showcase gitu ya. Kalau teman-teman jalan-jalan ke mall gitu ya, di depan itu kan ada etalase tuh ya. Nah, kurang lebih laporan keuangan itu tujuannya itu bagaimana dia menunjukkan kondisi yang ada di perusahaan tersebut. Tapi bisa jadi yang ditampilkan adalah yang mereka ingin tampilkan gitu. Kadang-kadang yang ingin ditampilkan dengan yang faktanya terjadi itu bisa sama bisa tidak. Nah, ini harus kita cermati dulu. Ya, laporan keuangan, angka-angka yang di laporan keuangan harus kita yakini betul kalau mereka itu relevan sehingga nanti menjadi basis yang andal untuk dilakukan proyeksi gitu ya. Nah, semua forecasting bermula dengan apa yang kita sejauh mana kita ketahui terkait bisnis tersebut. Kemudian kita juga belajar teknik forecastingnya ya. Untuk forecasting yang kita gunakan terdiri dari 11 langkah. Oke. Jadi sebetulnya kalau saya lihat forecasting ini tidak terlalu susah. Cuman karena dia stepnya cukup banyak, berarti teman-teman harus teliti, harus hati-hati ya. Karena dan tiap langkah itu dia berhubungan. Nah, di situ trikinya ya. Kalau misalkan di pertama dia sudah agak kurang valid, nanti berarti selanjutnya bisa jadi nilainya tidak sesuai gitu ya. Oke, ini adalah yang kita pelajari ya, triangle of FSA. Di sini business environment strategy analysis, accounting analysis, financial analysis, yang terakhir adalah prospective analysis. Oke, prospective analysis kita bagi jadi dua ya. Yang pertama forecasting tadi itu kita memproyeksikan angka-angka atau cash flow ya dalam tentu. Lalu nanti setelah question event
Ya, teman-teman sudah dengar suara saya? Sudah, Bu. Tadi sampai mana ya? Sudah sampai sini. Tadi sampai sini. Sampai perspektif analisis dibagi menjadi dua, Bu. Dua. Oke ya. Jadi perspektif analisis Izin, Bu. ya. Kenapa? Suara Ibu agak bermasalah sepertinya. Bentar ya. Saya coba pakai headset deh. Oke, sudah terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Oke ya. Nah, kita mulai ini. Oke, kita mulai. Jadi perspektif analisis itu minggu ini untuk valuation nanti teman-teman akan belajar 5 metode untuk memvaluasi nilai perusahaan ya. Itu akan dibahas di pertemuan berapa nih berarti 10-11 kali ya, 2 pertemuan berikutnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita mencari yang namanya intrinsic value. Oke. Nah, selama ini informasi yang kita analisis itu kan historical ya, tetapi untuk keperluan manajemen, equity analysis ya, fundamental, valuation itu perlu data-data yang sifatnya tuh forward looking ya, apalagi kalau kita bicara potensi dari perusahaan berarti kita bicaranya time frame-nya sudah di masa yang akan datang ya. Nah, di sini di dan valuation. Oke, dalam sesuatu kita Oke, teman-teman, maaf ya. Ini saya udah ganti jaringan nih, mudah-mudahan jaringan yang satunya lagi lebih baik ya, nggak putus-putus.
Teman-teman dengar suara saya enggak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke ya. Saya share screen lagi. Aduh, mohon maaf sekali. Nah, ini ya. Jadi kunci dalam forecasting yang bagus adalah basis data kalian itu bagus ya. Oleh karena itu, pelajari dulu terkait industri and strategi analisisnya. Nah, kalaupun misalkan kita menggunakan angka-angka yang ada di laporan keuangan, harus kita pahami. Jadi misalkan nih, kita ambil basis data forecasting kita tuh angka di laporan keuangan dalam 3 tahun berturut-turut gitu ya. Di situ di income statement misalkan disebutkan sales tahun 1, 2, dan 3 itu besarnya berapa gitu ya, ada komparasinya. Nah, tapi lebih jauh dari angka-angka tersebut, kalian harus mengetahui perusahaan itu seperti apa. Nah, kondisinya kondisi apa nih? Harus dipahami juga perusahaannya seperti apa, industrinya seperti apa, lalu ekonominya seperti apa. Jadi ketika misalkan ada angka-angka di laporan keuangan, misalkan dari segi profit turun nih, tapi di situ kalian harus tahu apakah itu memang hasil dari kinerja mereka yang buruk atau dia hanya dapat windfall gitu ya, misalkan gara-gara ekonominya lagi buruk gitu ya, atau misalkan industrinya juga lagi turun. Nah, itu harus dipahami ya, karena nanti bisa menjadi dasar perbaikan angka-angka di forecasting-nya. Lalu accounting analysis tentu saja kita harus mengeluarkan segala potensi distorsi yang kemungkinan ada di laporan keuangan ya. Nah, financial analysis di sini erat kaitannya kita harus memahami apakah suatu angka yang ada di laporan keuangan itu bentuknya permanen income atau tidak gitu ya. Misalkan nih kita lihat dalam basis data 3 tahun perusahaan terlihat sangat menguntungkan. Nah, itu harus diteliti tuh apakah keuntungan tersebut memang berasal dari sesuatu yang sustain atau tidak gitu ya. Nah, misalkan di sini dalam era pandemi seperti ini mungkin beberapa perusahaan terlihat merugi. Nah, kita juga harus memahami apakah itu sesuatu yang permanen atau memang bentuknya tidak recurrence gitu ya, karena dia terpengaruhi tadi windfall dari misalkan ada resesi ekonomi, ada pandemi gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada yang bertanya boleh ya. Nah, di sini nanti kita akan mencoba forecasting ya. Nah, di sini kita akan forecast angka-angka di income statement, cash flow, dan neraca. Ya, nah di sini selain itu ketika memforecast kita akan menilai gitu apakah asumsi yang kita sudah lakukan itu sudah tepat atau belum. Nah, salah satunya adalah kita lihat hubungan antara kan yang pertama kali kalian akan lakukan di forecasting adalah memperkirakan kira-kira tingkat revenue dari perusahaan itu berapa. Nah, untuk perusahaan pada umumnya gitu ya, yang profit oriented, maka yang pertama kita lihat adalah sales-nya, gitu ya. Nah, di situ nanti kita lihat untuk mencapai sales tertentu, perusahaan itu perlu namanya menjaga tingkatan yang namanya working capital, ya, atau mungkin bahasa Indonesianya kalian mendengar namanya modal kerja. Contohnya gini. Sebuah perusahaan itu kalau di akuntansi biaya ya, coba diingat kembali. Misalkan sebuah perusahaan itu untuk mendapatkan tingkat pendapatan 1 miliar, dia butuh 10 mesin gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan dia targetnya adalah di 1,5 miliar, ya bisa jadi keperluan untuk modal kerjanya itu berbeda. Nah, di sini working capital adalah level modal kerja yang harus dipertahankan oleh perusahaan untuk mencapai tingkatan revenue tertentu. Ya, jadi nanti kalian juga harus melihat memang ada hubungannya. Biasanya semakin besar revenue-nya, maka level of working capital-nya juga makin tinggi. Ya. Ini adalah 11 langkah untuk melakukan forecasting.
Yang pertama kali dilakukan teman-teman adalah forecast nilai sales-nya. Ya. Lalu tadi sales itu kita hubungkan langsung dengan working capital-nya, ya, net operating asset atau NOA. Nah, kalau misalkan kita lihat antara hitungan NOA kita dan forecasting sales-nya itu aneh gitu ya, misalkan ada yang tidak seimbang gitu ya, ada yang terlalu kecil. Nah, maka kita bisa merevisi sales forecasting kita disesuaikan. Lalu kita lakukan forecasting profit margin, kira-kira perusahaan itu trennya dia suka ambil keuntungannya di berapa persen sih gitu ya. Nah, setelah itu kita identifikasi apakah ada unusual items, lalu kita juga mengkalkulasi free cash flow, lalu dividen payout, terakhir kita masuk ke perhitungan saldo utang ya. Jadi kita menentukan kira-kira saldo liabilitas di perusahaan itu berapa. Yang terakhir kita masuk ke saldo equity. Oke. Nah, ini adalah yang pertama ya, forecasting sales. Nah, di sini next year sales sama dengan last year sales dikali sales growth rate. Jadi kalau yang paling mudah untuk menentukan kira-kira tahun depan itu berapa sih sales yang akan diraih, biasanya teman-teman tinggal pakai tren rata-rata gitu ya, secara aritmetik. Jadi rata-rata yang kita gunakan ada dua macam ya, aritmetik dan geometrik. Nah, kalau misalkan yang teman-teman gunakan untuk merata-rata average gitu ya. Nah, itu kita namanya adalah aritmetik. Jadi nanti tinggal berapa jumlah bilangannya dijumlahkan dibagi kuantitinya ya. Jadi kalau misalkan 3 bilangan ya nanti tinggal dibagi 3. Nah, kalau geomin beda, dia pakai kuadratik, pakai akar ya bentuknya. Nah, kapan geomin ini digunakan? Biasanya dia digunakan untuk akun-akun neraca. Kalau akun-akun neraca itu kan dia antara data-data tahun-tahun sebelumnya itu ada korelasinya, ya kan? Karena saldo akhir dari tahun kemarin itu menjadi saldo awal tahun berikutnya, gitu kan ya. Jadi angka-angka yang ada itu dia sifatnya itu adalah gunggungan. Nah, makanya kita pakai geomin. Nah, untuk mempelajari sales growth rate, coba teman-teman lihat ini, ya. Nah, ternyata setelah diteliti nih ya, dalam waktu 3 sampai 10 tahun ya, sales growth dari perusahaan-perusahaan itu tend to mean report katanya. Ya. Nih, kalau kalian lihat, terlihat di tahun pertama ada sebuah perusahaan yang untungnya sangat besar, 70%, tapi dia di tahun ke-6 lah ya, mulai bergerak ke nilai rata-rata. Begitu juga dengan perusahaan yang sangat rugi, ini di bawah, ya dia juga mulai di tahun ketiganya bergerak ke rata-rata. Mungkin ada yang mau beropini, kenapa bisa ini terjadi? Kira-kira latar belakangnya apa? Alasannya apa? Silahkan. Kenapa ya? Kok dalam periode tertentu akhirnya nanti sales growth-nya persentasenya akan mirip-mirip semua perusahaan itu? Ayo. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Bebas aja jawab. Nggak usah malu-malu. Izin mencoba, Bu. Ya, Helena silakan. Mungkin karena industrinya masih baru, terus nanti kompetitornya itu kan jadinya masih jarang. Nah, sehingga perusahaan tersebut berani membuat target atau menaikkan keuntungan hingga berapa persen gitu, Bu. Misalnya sampai 70%. Nah, kalau keuntungan tersebut besar,
mungkin nanti para pelaku usaha yang lain juga akan tertarik untuk mencoba industri tersebut, sehingga memunculkan kompetitor yang lebih banyak lagi yang ingin juga menikmati keuntungan tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, betul ya Mbak Helena ya. Jadi kalau misalkan kita secara intuitif aja ya, kalau misalkan teman-teman mendengar ada potensi keuntungan nih, misalkan ada temennya tuh yang di kelas ini berbisnis apa gitu ya, ternyata menguntungkan, pasti secara intuisi kalian akan tertarik kan ya, akan muncul kompetitor-kompetitor baru. Nah nanti market share-nya, market size-nya kan tetap ya, market share-nya itu menjadi lebih sedikit. Nah, ketika banyak kompetitor, di situ pun ada persaingan harga ya. Kalau kita lihat mekanisme pasar sempurna, mekanisme persaingan itu nanti mengakibatkan ya sales growth-nya jadi nggak bisa terlalu besar juga ya. Akhirnya nanti konsumen itu kan punya pilihan gitu ya. Seperti misalkan di marketplace, kalau untung terlalu banyak juga sudah nggak bisa gitu, karena kan konsumen banyak pilihan ya di antaranya itu. Lalu yang merugi gimana? Nah, kalau yang merugi tentu saja kalau perusahaan-perusahaan yang merugi biasanya sih dia akan memperbaiki diri ya. Jadi nggak mungkin biasanya kan kalau ada yang rugi terus perusahaannya tuh legowo gitu ya, dia pertahankan terus ya sampai beberapa tahun. Nah mungkin dia akhirnya perbaiki ataupun kalaupun tidak ya berarti perusahaannya ya jadi nggak ada gitu ya, berhenti. Nah makanya nanti kecenderungannya sales growth itu akan berada terus di angka yang sama gitu ya pada jangka waktu tertentu, atau kita sebutnya nih kalau angkanya sama terus berulang itu di tingkatan perpetuity ya. Jadi nanti akhirnya sales growth itu bentuknya akan menjadi perpetuity. Nah, ini penting konsep ini dipahami untuk melakukan valuasi. Jadi valuasi itu nanti kita harus menentukan yang namanya terminal value. Nah, terminal value itu kapan gitu ya? Itu terjadi ketika si cash flow-nya itu sudah membentuk perpetuity. Oke ya, kita lanjut. Ini pendekatan yang harus dilakukan gitu ya. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis? Nah, tentu yang pertama kita sih biasanya yang gampang-gampang dulu ya. Kita lihat tren dari tahun-tahun sebelumnya, baru kita lakukan penyesuaian. Apakah, misalkan kita capture nih ya, ini kan 2021, berarti misalkan untuk analisis di 2022, teman-teman meng-capture-nya 3 tahun, 2019, 20, 21. Nah, tapi katakanlah si pandemi ini selesai di Desember 2021. Kalau misalkan kalian jadikan 3 tahun itu sebagai basis dan digunakan untuk memforecast ke 2022, 2023, 2024, 2025 dan berikutnya, bisa jadi ada yang miss angkanya karena di 3 tahun tersebut kita dalam kondisi yang tidak normal. Ya, market tidak normal semuanya karena ada pandemi. Nah, di sini penting juga untuk memahami angka-angka tersebut ada itu ketika kondisi perusahaan seperti apa, ketika industri kondisinya seperti apa. Mungkin kalau sekarang-sekarang ini yang lagi menikmati booming harga adalah seperti perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit ya. Sekarang kan lagi naik tuh ya komoditas harganya, terutama minyak kelapa sawit. Nah, ketika salesnya bagus nih ya di tahun ini, kalian harus cermati nih apakah ini memang murni dari kinerja perusahaan atau dia tadi dapat windfall gitu ya, entah dari komoditas harganya naik atau misalkan dari raw material yang harganya naik jadi perusahaan terlihat merugi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan perusahaan itu menerbitkan produk lines baru, coba dicermati apakah perusahaan itu produk lines tersebut diterima dengan baik oleh customer atau malah bentuknya kanibal. Jadi misalkan sales produk baru itu naik, tapi dia mengikis sales dari produk kita yang lainnya. Nah, ini juga harus dilihat.
perencanaan pemasaran tentu ya, pricing strategi. Nah, di tahun ini beberapa perusahaan tas branded itu dia bukan menaikkan harga malah, tapi membuat harga baru. Jadi kenaikannya itu sangat signifikan. Nah, di sini perubahan itu harus kita cermati gitu ya. Karena ini dilakukannya tahun ini, apakah akan ada pengaruhnya di tahun-tahun berikutnya. Competitors behavior ini juga pengaruh ya, apakah persaing kita ada yang melakukan tindakan bisnis yang agresif gitu ya. Nah, itu nanti bagaimana pengaruhnya ke sales kita. Oke, ukuran target market dan lain sebagainya. Nah, saya mau langsung ke Excel-nya aja ya, teman-teman ya. Biar langsung gitu ya. Bentar. Oke, ini adalah contoh kertas kerja forecasting. Teman-teman bisa download ini di folder ALK yang jurusan, ya. Nanti dilihat di situ, tinggal di download. Jadi kalau kita memforecast itu bagaimana caranya, ya. Nah, yang harus dipahami ya, ini adalah data penyokong ya, untuk memudahkan perhitungan forecasting. Nah, teman-teman, nanti untuk perusahaan yang dianalisis ya, dilakukan recasting financial statement, bentuknya dalam laporan keuangan yang seperti ini agak sedikit berbeda ya, karena untuk keperluan forecasting tadi. Nah, ini saya masukkan dari perusahaan Garuda. Ini teman-teman bisa cek, gunakan data yang ada di contoh tugas kakak kelas kalian di ALK ya. Nah, di situ saya menggunakan data laporan keuangan dari situ. Nah, di sini, ini yang atas adalah income statement-nya ya. Ada operating revenue, ada operating expense, ya. Net operating profit loss from ordinary activities, ya, profit loss from operation setelah dimasukkan other income dan other expenses. Lalu di sini ada comprehensive income, ya. Nah, ini selanjutnya ini adalah akun neraca. Nah, ini yang sedikit berbeda. Jadi teman-teman untuk keperluan forecasting ini, recasted financial statement-nya itu kita membedakan antara operating asset dengan financial asset. Ya. Jadi kalau financial asset itu coba cek aset-aset yang ada interest-nya, ada pengembaliannya. Oke. Nah, kalau di sini, kalau biasanya kan kita menyusun neraca itu pakai current non-current ya. Nah, kalau di sini kita ubah dia menjadi aset-aset modal kerja ya. Nah, di sini net operating asset terdiri dari operating asset dan operating liabilities ya. Nah, kalau ada istilah TOA itu adalah total operating asset ya, bukan total aset ya, tapi total operating asset. NOA apa? NOA net operating asset setelah total operating asset dikurangi dengan total operating liability ya. Jadi di sini kalau kita bicara NOA yaitu kita bicara working capital ya, karena aset dikurangi dengan kalau di sini bukan current asset ya, tapi operating asset dikurangi dengan operating liability. Oke, selanjutnya di sini untuk financial asset, nah ini dibagi dua juga ya, ada financial asset, ada financial liability.
Oke, nah kalau kalian cermati ya, di operating liabilities itu kita masukannya adalah utang-utang dagang gitu ya, pajak, accrue, unearned revenue, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk pinjaman-pinjaman yang interest based ya masuk ke sini, financial liabilities. Baik itu current maupun non-current. Oke. Nah, di sini total debt-nya ya, net debt. Nah, net debt itu adalah total financial asset dikurangi dengan total financial liability ya. Jadi di sini netnya adalah bentuknya utang gitu ya. Equity, nah ini equity-nya seperti biasa ya, tidak ada perbedaan. Oke, nah itu beberapa istilah yang dipahami terlebih dahulu sebelum masuk ke sini. Oke, ada pertanyaan sebelum saya masuk ke forecasting? Oke, saya lanjut ya. Baik, Bu. Ya. Nah, ini adalah yang tahapan pertama kita memforecast sales kita ya. Nah, di sini basisnya kita gunakan 3 tahun. 2015, 16, dan 17 ya. Ini dimasukkan dari data di sebelahnya. Oke. Nah, di sini sales growth rate-nya diestimasikan adalah 6%. Nah, kalau kalian cermati, ini kita gunakan datanya untuk latihan adalah Garuda di 2017 ya. Nah, kemarin-kemarin juga 2020-2021 Garuda juga ada permasalahan kan ya. Nah, itu lain ceritanya dengan yang ini ya. Kita ini mengcapture contohnya adalah Garuda di 2017 ketika mereka mulai gonjang-ganjing isu pilot ya. Tapi belum pada saat ini. Jadi kan kalau kalian cermati di 2017 ini, kalau kalian lihat laporan keuangannya gitu ya, dari sisi perusahaannya itu sudah mulai ada efisiensi, ya sudah mulai ada perbaikan, sehingga oke, saya buka dulu ya. Untuk di sini sales growth rate-nya adalah 6%. Padahal kalau kita cermati ya, sales-nya itu tidak sampai ke 6% sales growth rate-nya gitu ya. Tapi kenapa kok menggunakan angka 6%? Nah, yang ini ya, teman-teman cari di halaman 17. Di situ kelompok dari 501 menyatakan ya di sini nih. Secara historical, average sales growth itu hanyalah 4,7%. Walaupun begitu, ada beberapa hal yang membuat mereka merasa optimis bahwa sebenarnya nanti tahun-tahun berikutnya itu dia performance-nya akan naik. Kenapa? Nah, ini dia melihat pertama katanya. Di first quarter tahun 2018 ya, berarti 3 bulan pertama sampai Maret, pendapatannya itu sudah di level 5,9% ya. Nah, sudah meningkat dibandingkan year on year mungkin ya biasanya ya. Nah, di sini sebuah apresiasi yang tinggi karena pada saat itu trennya industri penerbangan itu sedang tidak terlalu baik gitu ya. Lalu di sini ada strategi-strategi bisnis lainnya yang akan dilakukan oleh Garuda. Contohnya di sini dia mau ekspansi di bisnis kargo ya, lalu dia juga ingin membeli hak kendali ya atas PT Sriwijaya Air dan PT Nam Air. Nah, lalu kalau teman-teman ingat beberapa tahun yang lalu gitu ya, pemerintah itu menerbitkan peraturan terkait batas bawah dan batas atas dari ini tiket pesawat terbang ya. Waktu itu kan isunya ada low cost carrier ya,
penerbangan yang murah itu kecelakaan waktu itu kalau tidak salah, Lion ya kalau tidak salah ya. Nah, di situ menjadi perhatian bahwa ternyata karena adanya perang tarif mengakibatkan perusahaan penerbangan itu lalai untuk melakukan perawatan terhadap asetnya. Nah, di sini pemerintah ya, Kementerian Transportasi itu membuat regulasi batas bawah sehingga nanti nggak terlalu perang harga sehingga mengorbankan keselamatan penumpangnya gitu ya. Nah, jadi berdasarkan titik-titik positif tadi, berita-berita positif tadi, tim ini menaikkan gitu, tadinya 4,7% menjadi 6%. Nah, nanti saya berharap teman-teman ketika menyusun analisis untuk perusahaannya masing-masing juga melakukan analisis seperti ini. Jadi tidak selalu berbasis hanya pada angka semata gitu ya, tapi dilihat juga kira-kira. Nah, ini bisa kebalikan ya. Kalau di sini kan dia menaikkan karena ada something promising gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dilihat itu malah ada threat di masa yang akan datang, bisa jadi tadinya 4,7% terkoreksi menjadi misalkan hanya 4%. Nah, itu saya nanti mengembalikan ke reasoning yang digunakan oleh teman-teman di tugasnya masing-masing gitu ya. Jadi nanti ketika menentukan kira-kira salesnya mau pakai angka berapa, nah ini nggak bisa bilang salah atau benar, nanti tergantung analisnya. Apakah logik berpikir dia yang digunakan itu masuk atau tidak gitu ya, alasan-alasan yang jadi basis estimasian dia itu valid atau tidak gitu. Oke, saya stop share dulu, ganti lagi dengan Excel. Tadi kelihatan kan yang tugas kakak kelasnya? Terlihat, Bu. Oke, nah ini ya. Ini di sini untuk total revenue, sales growth dulu ya. Nah, sales growth ini ada juga yang menggunakan angka-angka lain nih untuk basis perhitungan sales growth. Contohnya misalkan angka GDP dari sebuah negara, nah itu juga bisa ya, karena kan GDP ini dia erat kaitannya dengan industri gitu ya. Jadi dia mewakili lah kira-kira pertumbuhan ekonomi itu berapa sih. Nah, itu digunakan sebagai basis data sales growth-nya bisa juga gitu ya. Nah, ini kita gunakan dari sini ya, datanya ya 2015, 16, 17 kita masukkan. Nah, di sini untuk forecasting berarti teman-teman gunakan sales growth rate-nya ya. Nah, ini angka ini didapat ini sales revenue tahun sebelumnya dikalikan dengan peningkatannya yaitu 6%. Berarti dikalikan 1,06 ya. Nah, ini berikut seterusnya ya. Ini dikalikan 6%, lalu ini juga dikalikan 6%, jadi ini dan seterusnya sampai 2022. Nah, untuk kepentingan pengajaran, teman-teman nanti forecasting-nya cukup 5 tahun aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke 2. Tadi kita hitung, kita forecasting sales-nya. Sekarang kita forecasting working capital-nya. Karena tadi kan ya, untuk mempertahankan pendapatan tertentu, biasanya perusahaan itu perlu modal kerja di level tertentu. Nah, di sini untuk mencari nilai NOA, ya kan kita nggak tahu nih berapa sih sebetulnya levelnya. Nah, kita hitung operating asset turnover. Jadi ini bukan total asset turnover ya, tapi di sini adalah operating asset turnover. Jadi yang kita di sini kan yang sedang kita cari adalah operating asset. Nah, di data di sini kita lihat ya. Nah, ini data D9, data 11. Nah, D9. Nah, ini rumusnya adalah total operating revenue dibagikan dengan NOA, kalau nggak salah ya.
Nah, dengan nilai net operating asset-nya. Nah, itu menjadi operating asset turnover. Nah, kita dapatkan angkanya dalam 3 tahun. Nah, di sini teman-teman ya, untuk menghitung karena ingat tadi ya nilai aset turnover, nilai neraca itu dia ada korelasi antar datanya, maka kita gunakan geomin ya. Nanti geomin dapatkan kalau di Excel gampang sama dengan geomin tinggal di drag gitu tiga-tiganya ya, langsung ada angkanya. Nah, ini kita gunakan sebagai basis, oh ternyata di perusahaan itu aset turnover-nya itu adalah sekian. Berarti kan ini menandakan hubungan antara sales dengan NOA-nya. Nah, kalau kita sudah tahu sales berbanding NOA-nya berapa, 0,5, berarti tinggal kita balik ya, NOA sama dengan sales dibagi dengan rasionya. Oke, nah ini contohnya 2018 kita dapatkan dengan cara tadi total revenue-nya dibagi dengan ATO-nya, gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, seperti itu kita mendapatkan NOA ya, net operating asset. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, kita lanjut ya, masih sederhana ya. Nah, yang kalian lakukan adalah melihat perbandingan antara tingkatan revenue dengan NOA-nya. Coba lihat proporsinya. Kalau menurut kalian masuk akal, maka ya sudah, tidak perlu dilakukan tahap ketiga. Tapi kalau misalkan ada yang perhitungannya kalian anggap kurang akurat, nanti bisa direvisi nih untuk sales forecasting-nya. Ya. Dari sini aja kalau kalian lihat ya, secara kasar perbandingan antara revenue dan NOA-nya. Kalian melihat kondisi perusahaan ini seperti apa? Coba. Ini keadaannya, kondisinya perusahaan lagi bagaimana nih? Menguntungkan, tidak menguntungkan, netral? Gimana, teman-teman? Kurang menguntungkan ya. Ya. Ada lagunya. Oke, nggak apa-apa. Ya, betul. Coba kalian lihat, perhatikan, untuk mendapatkan tingkatan revenue tertentu, dia butuh modal kerja yang hampir 2 kali lipatnya. Nah, ini entah apa yang salahnya ya. Harus kalian cermati lagi gitu ya. Antara sales dengan working capital yang dibutuhkan itu tingkatannya cukup tinggi gitu ya. Tapi memang working capital ini istilahnya bukan sesuatu yang dibebankan langsung sih ya dalam 1 tahun. Jadi tidak selalu seperti itu juga. Tapi memang untuk mendapatkan revenue tertentu dia memerlukan level working capital yang cukup lumayan tinggi gitu ya. Oke, sekarang nomor 3, kalau memang tidak ada yang disesuaikan, kita skip, langsung ke nomor 4. Nah, kita mau forecasting profit margin perusahaan. Nah, ini kita lihat nih, ya, pada tahun D45 dibagi dengan D9. D45 rumusnya adalah profit loss from operation after tax, ya, dibagi dengan ini total operating revenue lagi ya. Nah, itu menjadi nilai profit marginnya kita. Nah, profit margin 3 tahun berturut-turut, nanti teman-teman ini
gunakan rata-rata ini ya, rata-rata yang biasa ya, nanti tinggal dibagi 3, dijumlahkan dibagi 3, yaitu menjadi dasar forecast profit margin kita selanjutnya. Jadi perusahaan ini ternyata memiliki persentase profit margin-nya itu cukup kecil ya, hanya 7%. Oke. Nah, sekarang kita ingin menghitung berapa sih NOPAT ya, profit loss from operation after tax. Di sini caranya adalah kita kalikan antara revenue kita dengan persentase profit margin-nya. Kan kita ingin tahu sebetulnya berapa sih profit after tax-nya untuk perusahaan gitu ya. Nah, kita kalikan revenue yang ada dengan tingkatan margin-nya. Ini jadi untuk sales sebesar 4,6 miliar, kita hanya mendapatkan untung sebesar 300 jutaan. Ya. Di sini sama, untuk mendapatkan ini teman-teman tinggal kalikan 4,9 revenue-nya dikalikan dengan 7,24. Oke. Nah, di sini forecast other operating income langkah yang kelima. Nah, ini diisi kalau misalkan kita ada unusual item. Jadi kita punya informasi perusahaan itu dalam jangka waktu 5 tahun mendatang itu ada hal yang unusual nggak gitu ya? Apakah mendatangkan kerugian atau keuntungan, nanti disesuaikan di sini. Oke, kalau tidak ada di skip, kebetulan di Garuda tidak ada, kita masuk ke yang keenam. Kita menghitung free cash flow, ya. Nah, di sini jadi gini, kalau kita balik lagi ke siklus bisnis, kan ada siklus pembiayaan, siklus operasional, dan siklus investasi ya. Biasanya perusahaan kalau dapat uang gitu ya, entah itu dari operasional ataupun dari financing, nanti dia gunakan untuk kegiatan investing. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, kan tadi kita bicara level working capital. Kalau misalkan, nih dicermati ya, nilai NOA. NOA mana nih? NOA. Nah, ini ya. Tahun 2017 dia kan di 6886. Oke, saya ini dulu deh. Nah, di sini kalau misalkan, sorry. Nah, di sini kalau kita lihat, nah NOA-nya itu dia bergerak ya. Jadi di sini 2017 dia 6,8 miliar, di 2018 dia naik menjadi 7,7 miliar. Nah, peningkatan working capital ini harus dibiayai, entah itu lewat operasional, entah lewat financing gitu ya. Nah, jadi di sini kenapa untuk menghitung free cash flow kita mengurangkan antara NOPAT dikurangi dengan perubahan NOA, karena pasti hasil dari profit itu akan digunakan terlebih dahulu untuk keperluan operasionalnya ya. Jadi di sini adalah untuk meningkatkan level working capital. Tapi kalau misalkan nih 2017 ke 2018 tidak ada perubahan, maka berarti profit ini sepenuhnya menjadi free cash flow gitu ya, karena kan tidak ada keperluan untuk melakukan peningkatan working capital. Makanya di sini ketika menghitung free cash flow, sebetulnya untuk menghitung free cash flow itu kan NOPAT dikurangi dengan change in NOA. Nah, ini kita dapatkan nilainya seperti ini ya. Nah, ini change in NOA itu berarti teman-teman nanti tinggal dikurangi ya, NOA tahun 2018 dengan NOA tahun 2017. Kalau 2019 dikurangi dengan yang 2018. Nanti kita dapatkan selisihnya. Oke. Di sini kita dapat selisihnya. Lalu setelah itu kita menghitung FCF-nya
Nah, ternyata profit margin kita itu hanya 300 jutaan, tapi di sisi lain nilai working capital kita itu butuh naik sekitar 500-an juta. Nah, ini bentuknya jadinya negatif. Nah, kalau di sini free cash flow negatif 549 juta tuh maknanya apa? Silakan. Apa sih kalau free cash flow negatif itu maksudnya gimana? Ayo. Ya, kalau negatif tuh maksudnya gimana? Ayo, free cash flow negatif maksudnya apa? Mungkin perusahaannya sedang melakukan pengeluaran yang cukup besar, bisa jadi untuk berinvestasi atau apa gitu, Bu. Jadi sebetulnya kondisinya perusahaan itu tidak ada free cash flow ya kan? Nah, di sini dia berarti kalau menurut kalian memenuhi, ini kan berarti dia itu profit marginnya 300 juta, tapi dia kebutuhan untuk maintain working capitalnya itu 800 juta. Ini baru bicara working capital ya. Nah, lalu di sini selisihnya adalah free cash flow-nya dan negatif. Ini maksudnya perusahaan itu berarti sedang kesulitan ya, dia untuk memenuhi kebutuhan perubahan working capital-nya aja tuh nggak mampu dari operasionalnya dia gitu ya, karena jauh lebih kecil. Berarti di sini alternatifnya dia melakukan apa nih kalau free cash flow-nya negatif? Dia mendapatkan sumbernya dari mana? Financing. Ya, financing-nya. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa perusahaan itu di sini melakukan pendanaan baru. Oke ya. Oke. Nah, Baca. Iya, Bu. Ya, itu di mute dulu, Mbak. Baca lagi dengerin apa ya? Ini ada kelas dari sebelah Bu. Oh, iya. Oke. Nah, Baca ikut kelas lain? Enggak, Bu. Jadi ini satu ruangan sama anak kelas lain juga, Bu. Maaf ya. Oh, iya. Ya udah, di mute silakan. Oke. Nah, jadi ini negatif, berarti kan kita sampai ke 8. Ke 7 ya. Nah, perusahaan itu tidak memiliki free cash flow ya. Kalau untuk yang Garuda malah dia memerlukan pembiayaan pendanaan untuk perubahan working capital-nya. Nah, sekarang kita estimasi juga nomor 7 forecasting net dividend payout berapa gitu ya. Nah, di sini estimated as a percentage of NOPAT. Nah, di sini kebetulan di kasus yang jadi contoh, Garuda itu dia tidak membagikan dividen ya, jadi 0. Nah, kalau misalkan ada pembagian dividen, maka free cash flow-nya kalian kurangi dengan pembayaran dividen tersebut. Jadi nanti dia akan mengurangi free cash flow dari perusahaan, gitu ya. Kalau dulu di manajemen keuangan, teman-teman ingat ya, rumus free cash flow adalah capital expenditure dikurangi, NOPAT dikurangi capital expenditure dan kurangi dengan dividen payout. Nah, kurang lebih seperti itu.
Nah, kalau misalkan ya perusahaan itu dari operasionalnya itu mendapatkan keuntungan, nanti dia pertama bayar dulu kan untuk keperluan memaintain working capital-nya, baru dia bayarkan untuk kebutuhan shareholder-nya. Nah, nanti sisanya itu kira-kira mencerminkan kemampuan yang bisa dia bayarkan kepada debt holder, gitu ya. Nah, di sini sehingga kalau kita ingin tahu berapa sih kemampuan perusahaan itu untuk membayar utang, gitu ya, pada tahun tersebut, nah dia harus dicari tahu dulu free cash flow-nya berapa. Nah, free cash flow dihitungnya adalah NOPAT dikurangi dengan perubahan NOA dan dividen, ya. Pembayaran dividen. Nah, di sini payment-nya adalah free cash flow dikurangi dengan dividen, juga nilainya negatif. Nah, kalau di sini coba kalian perhatikan, calculate net payment to debt holder. Oke, ya, kita menghitung kira-kira berapa sih pelunasan utang yang mampu atau pembayaran yang diberikan kepada debt holder. Nah, di sini nilainya adalah negatif. Artinya apa? Izin mencoba, Bu. Ya, silakan. Mungkin kalau misalnya kemampuan payment kepada debt holder-nya itu negatif, berarti perusahaan itu tidak melakukan pembayaran atau pelunasan utang, tetapi malah melakukan utang kembali atau menarik utang kembali untuk memenuhi working capital-nya tadi, Bu, yang dibutuhkan, change in working capital-nya. Iya, betul ya. Nah, itu. Jadi memang di sini dia memerlukan suntikan dana baru tadi, financing ya, untuk perubahan change in NOA tadi. Jadi di sini ada pembayaran nggak kepada debt holder? Nggak ada ya, malah dia, iya ada, bentuknya ada pembayaran, tapi dia bentuknya adalah malah membuat utang baru gitu ya. Nah, jadi di sini penting dipahami dulu kalau negatif tuh maksudnya gimana gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke 9. Kita forecasting cost of debt dan debt balance. Jadi, yang pertama kita harus tahu dulu kira-kira cost of capital dari perusahaan yang kita analisis itu di tingkatan mana. Nah, di sini khususnya adalah untuk utang, kita hitung dulu cost of debt-nya. Ya. Nah, cost of debt bisa dicari bagaimana rumusnya, teman-teman? Ada yang masih ingat? Kalau dari laporan keuangan, menghitungnya apa? Dari mana kita? Current asset, current liability bukan, Bu? Current asset liability itu bukan ya. Itu working capital tadi ya. Tapi kalau cost of debt, teman-teman sebenarnya kan ingin tahu berapa sih sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan seseorang itu ketika berhutang gitu ya. Nah, itu caranya adalah kalian bandingkan antara interest expense-nya dengan total utangnya. Ya. Kalau di sini kita lihat di data. Nah, di data di sini ada namanya finance cost ya. Nah, ini interest expense nih. Interest expense dibagi dengan net debt. Nah, dari situ kita akan tahu bahwa berapa sih cost of debt yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan. Nah, di sini rasionya kita dapat, oh berarti kalau di sini misalkan 3% ya, nah ini kita dapat 3 tahun, ini nanti dirata-rata sama teman-teman ya secara aritmatik atau rata-rata biasa ya, jadi ini dijumlahkan dibagi 3, nanti dapat nilai 3,32%. Nah, di sini teman-teman, nah kalau maknanya apa sih? Jadi kalau misalkan teman-teman berhutang 1 juta, ya nanti berarti
biaya bunganya itu adalah 3,32% dikalikan dengan 1 juta. Nah, itu untuk mengetahui itu. Jadi kira-kira berapa sih biaya bunganya, interest expense-nya? Yaitu nanti tinggal dilihat rasio cost of debt-nya. Persentase dari cost of debt-nya. Nah, lalu kita identifikasi ya. Pertama kita tentukan saldo awal dari 2018. Nah, kalau saldo awal utang merupakan hasil dari saldo akhir utang tahun sebelumnya, ya. Nah, jadi di sini kan tahun 2017 itu saldo akhirnya adalah 5,8, maka itu menjadi saldo awal di 2018. Nah, kita udah dapat nih ya 5,8. Lalu nanti kita ingin menentukan berapa sih interest expense yang harus dibayar. Nah, berarti nanti saldo awal ini kalian kalikan dengan cost of debt-nya. Ya, nanti mendapatkan, nah ini adalah interest expense yang harus kalian bayar sebesar 192 juta. Oke. Nah, sekarang coba fokus ke ini ya. Nah, dari sini ke sini nih. Oke, kita ingin menghitung saldo akhir. Oke ya. Nah, jadi saldo awal utang kita kan 5,8. Lalu kita harus bayar interest expense 192 juta. Tapi di sisi lain kita tidak ada payment. Ya, malah kita membuat utang baru 549. Nah, ini ketika menghitung saldo akhir, nah di sini calculate closing debt sama dengan opening tambah interest dikurangi dengan repayment. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya, berarti dikurangi negatif itu berarti ya utangnya bukan berkurang gitu ya, malah bertambah karena tadi kita tidak mampu untuk membiayai level working capital yang naik sehingga nanti kita harus mengadakan pendanaan baru. Nah, jadi di sini untuk mencari closing debt-nya tinggal ditambahkan semua, ya. 5,8 ditambah dengan interest yang baru dikurangi dengan negatif 549. Maka di sini nilainya adalah 6,54. Naik ya. Nah, kalau kalian lihat free cash flow-nya kan konsisten negatif ya. Nah, di sini kalian juga perhatikan closing debt-nya juga naik terus ya. Jadi memang perusahaan ini dalam kondisi kesulitan gitu ya. Dia dari operasionalnya itu tidak bisa memenuhi basic needs-nya gitu ya. Dia kan udah nggak bayar dividen loh ini ya. Dia udah nggak bayar dividen, hanya untuk mempertahankan level working capital-nya aja tuh dia sudah nggak mampu gitu ya. Nah ini menjadi bisa menjadi analisis tersendiri buat teman-teman gitu ya. Oke. Jadi sampai sini ada yang mau bertanya? Perhitungan saldo utangnya. Oke ya, jadi ini sampai makin lama dia akan makin naik. Nah, kita bandingkan antara nilai debt ya, closing debt dengan nilai NOA, rasionya udah cukup lumayan tinggi ya, 80%-an di perusahaan setiap tahunnya. Oke, yang terakhir. Dua terakhir ya, tadi kan kita sudah memforecasting saldo utang, sekarang kita ingin memforecasting comprehensive income. Nah, kita hitungnya adalah NOPAT. Ya, NOPAT kan kita sudah hitung di nomor mana NOPAT-nya. Ini nih ya, di nomor 4. Nah, ini kan kita sudah punya NOPAT ya 320 juta. Kita kurangkan dengan net financing after tax, nah atau si interest expense-nya tadi. Ya, maka kita dapatkan comprehensive income.
Jadi rumusnya seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman ini memang sebetulnya dia perhitungan matematisnya sederhana, cuman takutnya karena banyak nanti teman-teman ketukar-tukar. Nanti perhatikan ya dengan baik untuk perhitungannya. Nah, di sini lalu kita menghitung equity. Nah, ini perhitungannya bisa dua pendekatannya ya. Kita kan tahu equity itu adalah aset dikurangi dengan liabilities. Nah, atau bisa juga pendekatannya adalah closing equity sama dengan opening equity ditambah dengan comprehensive income dikurangi dengan dividen ya. Nanti nilainya harusnya sih sama ya. Nah, ini contohnya yang pertama kita aset dikurangi dengan liabilitas, berarti di sini NOA ya dikurangi dengan closing debt. Nah, nilainya 1,215. Kalau yang kedua ini nah ini rumusnya. Nah, ini kan saldo untuk opening equity ya, saldo tahun sebelumnya ditambahkan dengan comprehensive income dikurangi dengan dividen. Dividennya kan 0 ya. Nah, di sini sama nilainya persis 1215. Oke. Begitu seterusnya. Oke. Nah, teman-teman itu kira-kira 11 langkah dalam melakukan forecasting. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Helena. Untuk yang tahapan nomor 2 dan 5 tadi, untuk yang nomor 2 itu, Bu, itu kan kosong ya, Bu. Nah, itu emang jarang terjadi dalam perusahaan atau seperti apa ya, Bu? Nah, kalau misal pun Yang tahapan berapa? 3. dua, Bu, yang revised sales forecast. Ketiga ya? Ya, nah itu kalau misal nanti ada pada soal, berarti untuk perhitungan nomor 4 sampai seterusnya mengikuti revise atau tetap di awal, Bu? Ya, Mbak, jadi mengikuti yang revise-nya, Mbak. Jadi misalkan kalau ini kan kebetulan dia forecast-nya itu sales growth-nya stabil gitu ya. Tapi kemungkinan kan bisa jadi turun naik gitu ya. Nah, nanti dilihat lagi kesesuaian dengan NOA-nya. Masuk akal nggak gitu. Kalau misalkan ada yang harus disesuaikan, nanti kita gunakan ukuran sales-nya dengan revise yang baru. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan ada lagi. Sebelum kita latihan ya, karena ini forecasting tuh teman-teman kayaknya akan lebih cepat nangkapnya kalau misalkan sambil latihan. Nah, untuk rata-rata yang digunakan, kita gunakan arithmetic mean. Arithmetic mean itu ya rata-rata pada umumnya yang average ya, kecuali untuk angka ATO. Ya, asset turnover kita gunakan geomi. Nanti kalau misalkan template Excel-nya masih salah, teman-teman itu ya perbaiki ya yang di LMS-nya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kita sampai jam berapa ya hari ini? Sampai jam 4, Bu. Itu, Bu. Jam 4, Bu. Berarti masih ada waktu 1 jam ya untuk latihan forecasting. Cukup sih kalau kata saya. Tapi silakan sebelum latihan kalau misalkan masih ada yang bingung boleh ditanyakan. Atau mau langsung latihan aja. Oke, ya udahlah latihan dulu aja ya. Nah, nanti teman-teman akses latihannya adalah soal kuis pertemuan ini di folder ALK jurusan. Ya, di situ ada forecasting PT Parma namanya. Ya, kerjakan sendiri-sendiri sebagai dasar latihan ya. Itu nggak jadi soal kuis, tapi menjadi tugas individu. Teman-teman kerjakan masing-masing. Untuk mengerjakannya sudah ada template Excel-nya. Nah, di situ juga, masih di situ juga.
Tunggu ya, judulnya adalah template Excel-nya itu sebentar. Coba saya cari dulu. Namanya adalah P10 kertas kerja forecast. Nanti coba diakses ya di folder LMS-nya. Nah, itu kalian kerjakan, nanti di akhir kelas teman-teman kumpulkan di LMS. Berdasarkan itu, nanti teman-teman pelajari, kita kuis minggu depan. Ya, jadi untuk yang UAS ini kita tidak ada presentasi kelas, tapi nanti mungkin latihannya lebih sering ya dibandingkan dengan yang sebelum UTS. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi? Setelah itu kita lanjutkan secara offline. Izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Inggit, silakan. Berarti untuk kuisnya tadi untuk materi pertemuan 9 sama 10 aja kan ya, Bu? Forecasting aja yang latihan ini. Oh ya. Yang kuliah umum enggak. Oh ya, makasih, Bu. Oke. Ya, mungkin itu aja ya. Jadi nanti jam 4 teman-teman kumpulkan di LMS. Kalau misalkan ada pertanyaan, diskusi, boleh ditanyakan di WA ya. Baik, terima kasih dari saya untuk teman-teman semua ya. Mungkin sekian untuk kuliah tatap muka hari ini. Kita lanjutkan dengan latihan soal, dikerjakan masing-masing ya. Nanti dikumpulkan di LMS jam 4 ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.